Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Aspuja Story. Semoga kalian selalu sehat sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 41. Aku tidak akan melakukan hal bodoh lagi. Enrico sudah seperti bara api yang sekarat. Tubuhnya sudah tidak bisa merasakan sakit lagi. Perubahan yang mendadak telah melemparkannya ke jurang yang dalam. Salah satunya adalah saudara laki-laki tuan ketiga dan yang lainnya adalah Direktur Sinstar. Dia tidak bisa berurusan dengan mereka berdua, tetapi sekarang mereka justru diculik dan diperas olehku. Konsekuensinya pasti serius. Dia mencoba untuk mati. Bahkan Enrico hampir berhenti bernapas, lalu menatap Darwin secara langsung, merasakan keanehan yang mengerikan. Bagaimanapun, dia tidak tahu bagaimana bajingan ini menjadi begitu kuat dalam sekejap mata, membuat dirinya bahkan tidak berhak untuk membawa sepatunya. Kak Darwin, apa yang ingin kamu lakukan dengan anak ini? Kak Gordon bertanya. Darwin memiliki beberapa kesan. Tampaknya setelah menyelamatkan tuan ketiga, ada pria berotot ini di depannya saat makan malam bersama. Dia bahkan tidak melihat Enrico. Dia takut akan mengotori matanya. Aku tidak mengenalnya. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Mendengarnya, Kak Gordon tertawa licik. Mengerti, aku akan mengurusnya. Kak Darwin tenang saja. Begitu Enrico yang sedang berjongkok di tanah mendengarnya, detak jantungnya hampir hilang karena ketakutan. Dia segera merangkak dan berguling ke depan Darwin, memeluk kakinya dan memohon belas kasihan. Darwin, kita adalah teman sekelas selama 4 tahun. Biarkan aku pergi sekali saja, selamatkan aku. Sekelompok orang ini akan menghancurkan aku. Aku sudah tahu kesalahanku, aku sungguh tahu aku salah. Darwin mengangkat kakinya dan Enrico segera diusir. Aku membantumu lagi, bukankah ini hal bodoh? Kamu tidak menghargai teman sekelasmu yang bodoh ini. Selain itu, bahkan kamu berani menganiaya Direktur Sherina. Siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Sejak kamu menggunakan batu giok kuno untuk melunasi hutang 60 juta rupiah itu, persahabatan kita telah musnah. Aku, Darwin, layak untukmu, tetapi kamu tidak layak untukku. Kak Darwin, aku tahu aku salah, aku sangat bodoh. Beri aku kesempatan lagi. Enrico berusaha keras membujuknya. Dia tahu bahwa hanya Darwin yang bisa menyelamatkannya saat ini. Hanya saja Darwin telah melakukan yang terbaik. Ketika orang lain dalam masalah, dia memberikan bantuan. Ketika dia dalam masalah, Enrico justru mengkhianatinya. Bahkan ketika dia sudah menjadi apresiator dan memiliki status, yang dipikirkan oleh Enrico hanyalah pemerasan, bukannya introspeksi diri. Di matanya, Darwin tidak layak untuk memiliki kehidupan yang baik, menghasilkan uang pun harus menghormati orang lain. Mengapa Darwin harus membantu pria dengan hati seperti binatang? Dia hanyalah sampah di mata Darwin. Dia menendang Enrico lagi sampai terpental, lalu Darwin menarik tangan Sherina dan pergi. Kak Gordon dengan cepat mengatur agar adik laki-laki itu mengantar mereka pergi dan berteriak bahwa dia akan mengadakan perjamuan di lain hari untuk permintaan maaf. Setelah Darwin masuk ke dalam mobil dan pergi, Kak Gordon memandang Enrico dengan sangat kesal. Para pekerja di sekitarnya juga melihat Enrico dengan tamak sambil mengelilingi dia. Hampir saja membuatku sial juga. Pria ini benar-benar sudah lelah hidup. Memukulku. Bernafas saja sudah cukup. Setelah Kak Gordon selesai berbicara, dia kembali ke rumah untuk minum arak dan makan lagi. Pria yang tersisa mengerumuninya, mulai meninju dan menendang Enrico. Penjahat yang tercela ini menjerit kesakitan dan mulai membayar harga yang mahal untuk perilakunya yang tidak benar. Segera setelah tiba di gedung Sinstar di daerah perkotaan, Darwin dan Sherina keluar dari mobil,
melewati gedung hantu dan diculik lagi. Wajah Sherina sangat pucat dan dia kesurupan. Darwin membungkuk dan langsung memeluknya. Sherina berjuang beberapa kali, tetapi ditahan secara paksa olehnya. Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu tetaplah seorang wanita. Ketika kamu lelah, cari seorang pria untuk bersandar di bahunya. Sekarang aku meminjamkanmu bahu. Jangan khawatir, aku tidak akan merendahkanmu atau memanfaatkanmu, beristirahatlah sebentar, kata Darwin. Sherina akhirnya menerima dadanya dan bersandar di pelukannya. Mendengarkan detak jantung Darwin yang kuat dan tenang, Sherina merasakan semacam keamanan dan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika dia teringat gedung hantu, dia tidak ragu untuk terbang sampai mati untuk dirinya dalam adegan World War VI. Mata tertutup Sherina meneteskan 2 air mata. Tapi sudut mulutnya tersenyum dengan bahagia. Sepanjang jalan ke dalam perusahaan, naik lift dan kemudian ke ruang kantor Sherina, Darwin menarik perhatian banyak karyawan grup Sinstar karena terkejut. Sherina, yang selalu menjadi dewi di hati para karyawan perusahaan, tiba-tiba dipeluk oleh seorang pria. Ditambah lagi kepalanya bersandar di pelukannya, menjadi sangat jinak. Ya Tuhan, ini seperti ilusi. Perubahan yang sangat besar. Siapa orang ini? Untuk sementara waktu, Darwin menjadi pusat perhatian di gedung Sinstar setelah makan malam. Karyawan laki-laki yang tak terhitung jumlahnya memukul dada mereka karena ini, mereka merasa depresi dan gila. Setelah memberitahu Sura untuk menjaga Sherina, Darwin mengucapkan beberapa kata untuk menghibur Sherina dan pergi lebih dulu. Dia tidak langsung pulang, melainkan pergi ke gudang perusahaan rumah lelang Sinstar. Setelah menutup pintu, dia menyerap energi abu kuno dari lebih dari 30 koleksinya dan mulai bermeditasi. Ia menggunakan elemen campuran tenaga aura untuk memulihkan kekuatan fisiknya dan memulihkan luka yang baru diterimanya saat di gedung hantu. Luka semacam ini tidak terlihat di permukaan tubuh, tetapi Darwin bisa merasakan jiwanya tidak nyaman dan lelah. Setelah lebih dari 2 jam, dia membuka matanya lagi dan dia sudah penuh dengan energi. Elemen campuran tenaga aura, ditambah dengan energi abu kuno yang misterius, efeknya luar biasa. Dia juga memeriksa ingatan Jarko di gedung hantu. Dia tidak hanya mempelajari tentang proses Desta membunuh Jarko, tetapi juga secara tidak sengaja memperoleh banyak pengetahuan bisnis Jarko. Saat itu, Jarko mampu menguasai kalangan orang-orang kaya di kota Einklak dan bakat bisnisnya ini juga luar biasa. Selain itu, Jarko memiliki seorang putra tunggal, yang menghilang secara misterius setelah kematiannya yang mendadak pada tahun itu. Menemukannya juga merupakan kunci untuk menghadapi Desta. Menurut perasaan jiwa Jarko, dia yakin putranya belum meninggal. Darwin memutuskan untuk mempercayakan masalah ini kepada tuan ketiga untuk memeriksanya. Bagaimanapun, dia memiliki koneksi yang lebih baik daripada miliknya. Dari saku celananya, Darwin menemukan banyak lempengan giok putih murni di tangannya. Dia terpaksa menyipitkan matanya dan melihat lebih dekat. Bagian depan lempengan batu giok terukir dan dewa kuasa dari langit dan bagian belakangnya terukir dengan tengkorak dan hantu neraka. Gaya kedua sisinya benar-benar berlawanan. Tidak tahu apakah itu karena ukirannya terlalu halus dan jelas atau ada sesuatu yang aneh dan tersembunyi. Darwin merasa saat dia melihat ke depan dan ke belakang, emosinya sedikit terpengaruh. Bagian depan membuatnya tenang, bagian belakang membuatnya beringas. Selain itu, ada 2 tulisan di bagian depan lempengan giok, kebaikan dan kebajikan. Setelah meneliti selama setengah jam, Darwin tidak mendapatkan informasi tambahan. Lempengan giok ini adalah cahaya yang menarik perhatian yang terbang ketika dia membunuh Jarko di gedung hantu. Sebelum pingsan, dia memegang benda ini dengan bingung dan memasukkannya ke dalam sakunya. Menurut ingatan Jarko, lempengan giok ini disebut Lucky Fortune,
merupakan koleksi berharga milik Jarko, tidak diketahui asalnya dan dipakai di tubuhnya sepanjang waktu selama hidupnya. Yang lebih aneh lagi adalah Jarko mencoba dibunuh dan selamat karena Lucky Fortune ini menyelamatkannya. Lucky Fortune ini memiliki efek memupuk jiwa dan menyehatkan jiwa. Dengan benda inilah Jarko dapat bertahan dan karena kebenciannya, perasaannya berangsur-angsur berubah dan dia menjadi hantu jahat yang melakukan kejahatan. Memikirkan hal ini, Darwin tentu dapat menyimpulkan bahwa Lucky Fortune ini adalah harta yang luar biasa. Hanya saja saat ini dia tidak dapat menggunakan benda ini dengan pengalamannya sendiri. Kemudian melihat Lucky Fortune dengan kemampuan visual tembus pandangnya, dia secara tak terduga menemukan bahwa ada dua aura yang beredar di dalamnya. Mendadak ada rasa kesemutan di kulit kepala. Karena kedua aura ini jelas merupakan energi positif dan negatif dalam budaya kuno. Dua aura ini terus-menerus berputar di dalam Lucky Fortune. Pada saat ini, aura negatif tampak kuat, jelas lebih kuat daripada aura positif. Darwin memandang melalui visual tembus pandang seharian, merasa sedikit pusing dan akhirnya menghentikan kekuatannya. Tetapi setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, dia hanya kagum. Dia tidak bisa mengetahui sebenarnya apa kegunaan Lucky Fortune. Pada akhirnya, dia hanya bisa mencari seutas tali untuk memakainya dan meletakkan Lucky Fortune ini di lehernya, mungkin itu bisa menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Melihat bahwa sudah larut malam, Darwin berkemas dan meninggalkan perusahaan rumah lelang. Dalam beberapa hari terakhir, dia bukan sibuk berlatih bela diri, melainkan bersosialisasi di luar. Sebagai gantinya, dia meninggalkan keluarganya. Setelah mendapat uang, Darwin meminta ayah, ibu dan kakek untuk mengundurkan diri dan kemudian memberi mereka 2 miliar rupiah untuk membahas beberapa bisnis. Awalnya, dengan uangnya, dia bisa menghidupi mereka bertiga. Tapi setelah bekerja untuk sebagian besar hidup mereka bertiga tidak bisa diam. Selain itu mereka juga punya kepentingan dan kesibukan. Saat kembali ke rumah kali ini, Darwin akan membantu orang tuanya dengan memberikan beberapa pendapat bisnis. Begitu dia tiba di gerbang perumahan, Darwin mendengar seseorang memanggilnya. Dia menoleh untuk melihatnya, ternyata itu adalah adik sepupunya, Maureen. Dia tersenyum dan berjalan ke sana. Dia juga melihat BMW hitam di depan Maureen, dengan jendela terbuka dan di dalam duduk seorang pria tampan berkacamata, yang penampilannya layak untuk mengalahkan Darwin. Mungkinkah sepupunya mulai berhubungan dengan pria lagi, bermain-main dengan perasaan? Darwin sedikit mengernyit, berjalan mendekat dan berkata, Maureen, beberapa hari tidak bertemu, kamu semakin cantik. Kak, sudah bertahun-tahun lamanya, kamu hanya bisa mengucapkan kalimat pujian ini, apakah tidak membosankan? Maureen mengejek. Ekspresi Darwin tercengang. Dia sepertinya sungguh mengatakan yang sebenarnya. Darwin benar-benar tidak memiliki bakat untuk memulai percakapan dengan wanita. Apakah kamu Darwin? Pria di mobil BMW itu segera bertanya. Darwin mengangguk ketika dia melihat bahwa orang itu adalah teman Maureen dan mengulurkan tangannya. Halo, aku Darwin. Tetapi pria di mobil BMW itu tidak mengulurkan tangan dan bersalaman. Dia juga menjulurkan bibirnya, benar-benar mengabaikan sikap baik Darwin. Dalam sekejap, ada perubahan suasana di antara ketiga orang ini. Di mata Darwin, muncul beberapa rasa sinis yang tidak terlihat. Maureen, ini kakak sepupu legendarismu yang sangat tangguh itu ya. Dia sangat biasa dan pakaian yang dikenakannya benar-benar tidak modis. Apakah kamu sedang mengatakan omong kosong? Dia yang hanya seperti ini adalah kepala apresiator di Sinstar. Gaji tahunan mulai dari 10 miliar rupiah. Omong kosongmu terlalu berlebihan. Siapa yang percaya? Pria di BMW itu mulai berbicara dan mengejek. Wajah Maureen tiba-tiba menjadi tidak senang. Dia kakakku. Aku tidak berkata omong kosong,
tutup mulutmu. Haha. Oke, sekarang aku percaya, oke. Dahulu ketika aku bermain-main denganmu, kamu selalu menurut denganku, sekarang kamu sama sekali tidak menghormatiku. Menolakku berulang kali, apakah karena ada dukungan dari kakak sepupumu yang tangguh ini? Pria di BMW itu bertanya. Tidak, karena kita berdua tidak sama, aku ingin menjalani kehidupan yang tenang dan baik di masa depan. Maureen berkata, Darwin merasa lebih nyaman setelah mendengar ini dan diam-diam mengatakan bahwa sepupunya benar-benar mengubah kesalahannya sebelumnya. Tetapi pria di BMW itu mendengarnya dan mencibir, siapa yang mempercayaimu ketika kamu merubah pikiranmu? Berapa banyak pria yang sudah kamu tiduri? Apa bedanya dengan ditambah aku satu orang ini? Jangan mengira kalau aku sudah menghormatimu, kamu langsung merasa hebat. Kalau kamu tidak menemaniku bermain hari ini, jangan salahkan aku karena tidak akan sungkan. Kamu ingin tidak sungkan seperti apa? Darwin tiba-tiba berkata dan dia berdiri di depan Maureen. Saat menjadi apresiator, aku dapat menghasilkan 40 juta rupiah setiap hari dengan duduk dan menggerakkan jariku. Memang siapa kamu? Gaji tahunan 10 miliar rupiah itu mengagumkan. Kamu tidak layak untuk melawanku. Kecuali jika kamu lebih baik dariku. Pria di BMW itu tertawa. Setelah mendengar ini, Darwin tidak bisa menahan senyum sinisnya dan memprovokasinya, ikuti aku. Setelah berbicara, dia menarik Maureen dan berjalan ke sisi lain. Pria di BMW itu tidak takut, lalu keluar dari mobil dan berjalan mengikutinya. Tak lama kemudian mereka bertiga tiba di toko lotre. Maureen dan pria BMW itu tampak sedikit bingung, tetapi Darwin dengan tenang menatap pria BMW itu dengan rasa penghinaan dan berkata, aku akan membuatmu melihat dengan jelas dan memahaminya, bukan berarti aku tidak layak untuk dibandingkan denganmu, tetapi kamu tidak layak untuk membandingkanku. Setelah berbicara, dia perlahan mengeluarkan kotoran hidungnya dan meremasnya menjadi bola. Tingkah laku konyol seperti itu membuat pria BMW itu kaget sesaat dan segera tertawa.